Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sesuatu yang mungkin agak berbeda daripada yang biasanya gue review. Kali ini gue bakal review satu alat kesehatan. Nah, ini karena gue memang rutin untuk cek darah. Biasa gue ceknya itu gula darah, itu tiap bulan pasti gue cek. Dan kali ini gue pengen juga mantau kolesterol atau lemak darah. Nah, untuk cek lemak darah itu biasanya gue tuh ke lab ya. Dan gue biasanya medical check up atau cek lab itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Karena harganya lumayan mahal ya untuk cek standar aja seperti gula, lemak, asam urat, fungsi hati, fungsi ginjal, dan lain-lain itu sekitar 750 ribuan. Nah, kemarin gue lagi iseng, ada nggak sih alat cek kolesterol yang lengkap? Karena setahu gue kalau misalnya alat cek yang 3-in-1, yang gula, kolesterol, dan asam urat, itu untuk yang kolesterol, dia hanya bisa menampilkan total kolesterol doang. Dan akhirnya gue menemukan satu alat yang bisa menampilkan bukan hanya total kolesterol, tapi juga bisa menampilkan HDL, LDL, triglycerid, dan rasio total kolesterol dibandingkan dengan HDL. Nah, ini dia alatnya, ini dari Nesco, nama produknya Lipid Panel Monitoring System. Tipenya BL101, di sini ada tulisannya Lab Quality Accuracy. Dan ada tulisan juga 5-in-1, ini bisa menampilkan 5 informasi yang tadi udah gue sebutin di awal. Dan ini juga ada tulisannya, selain untuk self-testing, ini bisa juga untuk professional use. Nah, di samping ini ada spesifikasi lengkap untuk produknya, teman-teman bisa pause dulu kalau mau baca. Dan di samping yang sebelah sini, ini ada ringkasan cara untuk menggunakan alatnya. Dan isi di dalam paket penjualannya. Sekarang gue mau unboxing dulu buat tunjukin ke teman-teman isi dari kotak ini apa aja. Nah, yang pertama ini ada satu pouch atau satu tas. Kemudian ini ada manual book. Dan kita bakal bahas satu per satu. Sebelum menggunakan alat ini, gue saranin teman-teman untuk baca manual booknya atau buku petunjuk ini. Kenapa? Karena ini caranya agak sedikit berbeda dengan alat cek gula darah yang biasa gue pakai. Salah satunya itu karena ini butuh sampel darah yang lebih banyak. Karena kalau misalnya kurang, ini bakal kurang akurat hasil tesnya. Kan sayang ya, untuk satu stripnya itu kan lumayan mahal, ada di kisaran 25.000 sampai 30.000 untuk satu kali tesnya. Walaupun memang kalau dibandingin dengan tes di lab ya ini jauh lebih murah. Karena dengan satu kali tes di lab yang 750 ribuan nih teman-teman bisa beli alat ini, teman-teman bisa pakai untuk berkali-kali. Jauh lebih hemat daripada teman-teman harus cek ke lab setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nah, ini untuk pouchnya atau carrying case-nya. Ini menurut gue cukup fungsional ya, karena bisa muat alat dan perlengkapannya sekaligus. Jadi untuk kita simpen juga atau untuk dibawa-bawa ini lebih simpel. Sekarang bakal gue keluarin isi dari tas ini. Nah, sekalian teman-teman juga bisa cek kalau misalnya teman-teman beli alat yang sama, entah itu baru atau bekas. Jadi teman-teman bisa tahu isi apa aja sih seharusnya yang ada di paket penjualannya. Yang pertama ini ada jarum, ini jarum steril, ada dapat 10 pieces, dan ini ada pen atau lancing device, alat untuk mengambil sampel darah. Nanti jarumnya dipasangin ke alatnya ini. Pertama-tama teman-teman tinggal buka, ini bagian atasnya yang bisa diputar. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ada angka ya, ini kita bisa putar-putar dari 1 sampai 9. Ini tuh apa? Ini adalah tingkat kedalaman dari jarumnya ketika kita pakai. Jadi kalau misalnya gua biasa coba di 5 dulu, kalau misalnya kurang berarti nextnya itu gua harus tambahin. Kalau misalnya kurang dalam, biasanya keluar darahnya itu bakal lebih sedikit. Apalagi ini butuh sampelnya cukup banyak. Oh ya, untuk tipe jarumnya ini 28G, kalau misalnya ini 10 kehabisan, teman-teman bisa beli, ini gampang banget. Karena dijual bebas. Kemudian ini ada pipet untuk mengambil sampel darah.
Nah ini kita dapat 2 ya di paket penjualannya. Kemudian strip testnya ini kita juga dapat 2 di paket penjualannya. Kalau habis teman-teman bisa beli lagi strip testnya ini. Nah ini untuk alatnya, ini alatnya lumayan besar ya dibanding alat cek gula darah yang biasanya gua pakai. Nah di belakang itu yang 067 itu ada chipnya. Kemudian di bagian belakang ini ada tempat baterai. Ini pakai 3 baterai ukuran A3. Ini jangan lupa dilepas dulu ya sebelum dipakai. Karena ini kalau misalnya masih ada pengganjalnya tadi itu nggak akan nyala. Nah ini ya alatnya udah nyala. Nanti gue bakal kasih tunjuk juga gimana cara pakainya. Nah ini karena di paket penjualannya itu cuma dapat 2 strip test. Jadi gue juga beli sekalian strip test tambahan. Nah ini ada 10 test cartridge. Ini harganya di kisaran 250.000 sampai 300.000. Berarti kalau isi 10, satu kali tesnya itu di kisaran 25.000 sampai 30.000. Ini di bawah ada expire date-nya. Kita mau lihat juga ini dapat apa aja di dalamnya. Yang pertama ini ada chip. Chip ini kalau nggak salah gue baca di manual booknya itu untuk menyimpan data hasil tes. Ini dapat yang kodenya 68. Anehnya yang nempel di alatnya waktu kita beli itu 067. Gue nggak ngerti bedanya apa. Tapi yang pasti setelah yang 2 strip test awal tadi udah dipakai, sebelum ganti strip test yang cadangan ini, yang 10 kita beli terpisah, itu jangan lupa diganti dulu chipnya. Nah ini kita dapat kertas informasi produknya juga. Nah yang tadi di strip testnya itu di tempatnya juga ada tulisan kodenya itu 068. Nah selain dapat 10 strip test, ini kita juga dapat 10 pipet lagi. Jadi pipetnya nggak usah beli terpisah, udah dapat di strip test tambahan tadi. Nah ini kemarin gue belinya itu sekaligus aja barengan supaya ongkirnya barengan. Nah sebelum pakai disaranin untuk setting dulu. Ini caranya tinggal tekan aja tombol powernya ditahan. Nah untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa cek di buku manualnya ya untuk fungsi-fungsinya. Tapi kurang lebih yang gua atur di settingan ini yaitu jam dan tanggal ya. Supaya apa? Jadi gue tahu hasil tesnya itu diambil dari tanggal berapa, jam berapa. Untuk fungsi-fungsi yang lain teman-teman bisa baca manual booknya dulu ya. Nah ini gue hanya tunjukin untuk yang ganti tahun, bulan, tanggal, dan juga jam. Nah, sekarang gue mau nunjukin cara pakai alatnya. Yang pertama, ini alat untuk lensing device-nya atau alat untuk ambil sampel darahnya tadi. Nah, di bagian atas itu ada angkanya. Ini gue pilih di angka 7 aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka bagian atasnya. Dan teman-teman masukin jarumnya tadi. Ini tekan aja sampai ada tanda kuning. Nah ini nanti dia bakal mendorong, menusuk ke jari. Nah ini ujungnya dibuka dulu supaya jarumnya terbuka. Kemudian kita pasangin lagi tutupnya yang di atas ya. Nah sebelum mulai proses pengambilan darah, ini teman-teman bisa siapin dulu strip testnya untuk dimasukin ke alatnya. Nah ini untuk tampilan awalnya, ini di bagian atas itu tanggal dan bulan. Kemudian itu ada kode 67, kode chipnya. Dan yang 900 itu jam 9. Nah ini masukin strip testnya jangan kebalik ya. Teman-teman tunggu sampai indikator strip testnya itu jadi nggak kedip-kedip lagi.
dan nanti di atasnya itu bakal ada lambang tetesan darah. Nah, ini sekarang kita bakal ngambil sampel darahnya. Ini gue ambil sampel darah di ujung jari. Nah, sebelum proses pengambilan darah, kita bersihin dulu ujung jarinya pakai alcohol swab kayak gini. Ini nggak dapat di paket penjualan, tapi teman-teman bisa beli, ini murah banget. Nah, teman-teman bersihin dulu ini bagian ujungnya, kemudian dikeringin ya, bisa pakai tisu yang kering. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ambil lancing device-nya untuk mulai proses pengambilan darahnya. Nah, ini udah ketusuk ya, ini kita tekan dulu. Ini sampai keluar darahnya cukup banyak, karena ini memang sampelnya seperti yang gue bilang tadi, ini butuh agak banyak. Nah, kemudian kita ambil pakai pipetnya. Nah, di pipetnya itu ada garis hitam. Nah, kita ambil sampel darah itu sampai ke titiknya itu. Kalau misalnya ini belum nyampe titik itu, kita harus nambah lagi, kita pencet lagi. Nah, makanya tadi gue bilang, kalau misalnya teman-teman emang kulitnya agak tebel, mending langsung pakai yang paling dalam aja, supaya ya nggak harus ditekan-tekan kayak gini. Nah, ini gue juga beberapa kali ngambilnya, karena tadi gue di angka 7 ya, mungkin next time gue harus lebih dalam lagi. Nih sedikit lagi, baru nyampe di garis hitamnya ya. Nah, ini hati-hati jangan kepencet ya, kalau kepencet ini darahnya nanti langsung keluar. Nah, kalau udah, ini kita tinggal tetesin aja ke alatnya, cuman kita bersihin dulu ya jarinya tadi yang berdarah. Nextnya kita ambil alatnya. Nah, makanya tadi gue bilang untuk siapin dulu strip testnya dipasang di alatnya, supaya kita tinggal masukin aja sampel darahnya itu ke bagian tengah dari strip testnya yang warna putih. Nah, nanti bakal keserap otomatis ke strip testnya. Ini yang paling penting itu volume darahnya atau jumlah sampel darahnya itu harus sampai di garis hitam tadi. Karena kalau misalnya nggak nyampe, sampel darahnya kurang, itu bakal error dan strip testnya itu jadi nggak bisa dipakai lagi. Kan jadi sayang ya, karena gue sempat baca reviewnya juga, banyak banget yang karena nggak baca manualnya mungkin ya, cuman ngambil sampel darah secukupnya. Karena biasanya kalau misalnya gue cek gula darah itu memang ngambil sampel darahnya nggak sebanyak ini. Kayak paling cuman 1/3 pipetnya tadi, jadi sedikit banget. Kalau yang untuk lemak ini memang butuh lebih banyak ternyata. Nah, setelah nunggu sekitar 3 menitan, ini bakal keluar hasilnya. Memang cukup lama ya. Kalau misalnya cek gula itu lebih cepat. Nah, ini gue coba ganti chipnya ke yang 068, karena yang 2 tadi itu gue udah dipakai untuk tes darah. Nah, ini gue tes itu tanggal 27 Agustus ya. Ini kebetulan gue di tanggal 6 Agustus, 3 minggu sebelumnya, gue sempet cek darah di lab, dan ini hasilnya yang bawah. Memang ini nggak bisa dibilang 100% perbandingan yang akurat ya, karena ada jarak 3 minggu yang ada kemungkinan ada penurunan atau ada peningkatan dari kadar kolesterol di darahnya. Nah, cuman ini ada sedikit gambaran aja. Ini yang atas itu tes pakai alat ini di 27 Agustus, dan yang bawah itu tes di lab pada tanggal 6 Agustus. Ada selisih 21 hari atau 3 minggu. Tapi di sini ada sedikit persamaan, yaitu di kolesterol total yang di tes lab itu 195, di alatnya itu 180, dan kemudian release rate-nya di 70 waktu tes lab, dan di alat itu 80. Dan ini untuk yang HDL memang ada perbedaan cukup jauh ya, di alat 37, sedangkan di hasil tes lab itu di 64. Untuk yang LDL-nya ini di alat 126 dan di tes lab itu 116. Nah, ini paling hanya HDL aja yang agak bedanya cukup jauh. Gue juga nggak tahu ini kenapa. Dan sebelum tes ini pastiin teman-teman udah puasa, nggak makan apapun kecuali minum boleh, selama 10-12 jam. Nah, itu tadi gambaran dari alat tes lemak darah ini. Memang gue juga mungkin harus cobain alat ini barengan di hari gue tes lab, jadi gue bisa tahu akurasinya segimana. Mungkin nanti nextnya pas gue tes lab lagi, gue penasaran, gue bakal bandingin sama hasil dari alat ini.
Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.